We walked in the garden, it brought you delight. How you love to be with us, we were fully alive. You have always been, you will always be Emmanuel. Our fellowship broken as we were deceived. The joy of the garden was now out of reach, but you chose to pursue us. You longed for us still. You did not forsake us, and you never will. You have always been, you will always be Emmanuel. A pillar of fire that led through the night, in the cloud of your glory, no one could deny. We built you a temple, but you wanted more. You long for a people that could be called yours. You have always been, you will always be Emmanuel. And then in the silence, the Word became flesh. Our God dwelt among us. You gave us your best. You offered communion. You gave up your life. You rose up in victory and healed the divine. You have always been, you will always be Emmanuel.
Shalom semuanya. Belum kedengaran dari depan. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, minggu yang begitu indah, minggu yang begitu spesial. Hari ini kita merayakan perayaan Natal kita hari ini. Yang mungkin tadi belum sempat menyapa kanan kirinya, mungkin sekarang boleh. Saya berikan waktu untuk menyapa kanan kirinya, ucapkan selamat Natal, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ucapkan kata-kata berkat bagi sekeliling Anda. Ya mungkin Bapak Ibu, Saudara sekalian yang mungkin tempat duduknya kanan kirinya masih agak jarang-jarang, selang-seling, mungkin boleh dirapatkan supaya nanti mungkin teman-teman kita yang akan hadir, jemaat yang baru akan datang bisa mendapatkan tempat nantinya. Oke. Shalom, yang di atas juga shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan membuka ibadah kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah turun ke dunia untuk menebus setiap kami ya Bapa. Kami akan merayakan kebaikan Tuhan. Kami akan menaikkan pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami, kiranya Engkau berkenan kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Selamat pagi, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Sebab kesukaan dari surga ada tempat kita bersama-sama di tempat ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yuk. Yang lebih dahsyat dan lebih keras lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kesukaan yang terbesar di dunia ini pada waktu Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semuanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang teduh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari alam yang setia, pohon suka yang teduh. Terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang terang. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan kesukaan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari alam yang setia, pohon suka yang terangmu ya Tuhan. Terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang terang. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang terang. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang terang. Haleluya. Sebab dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Allah kita. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, Gloria, Gloria. Mari nampakkan katakannya Bapak Ibu Saudara. Muliakan Tuhan,
surga datang ke tempat ini, menyamakan kita semuanya. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Sang Raja. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita sekali lagi. Kita sorakan haleluya. Memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab kesukaan besar ada di tempat ini. Yang percaya bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Woo. Ayo bersama-sama kita katakan joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room. And heaven and nature see. And heaven and nature see. And heaven nature see. Ayo bersama-sama kita katakan joy to the world. Joy to the world. Sekali lagi katakan joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room. And heaven and nature see. And heaven and nature see. And heaven nature see. Yuk sekali lagi bersama-sama kita katakan joy to the world. Joy to the world. Kesukaan, kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Ayo BCP sekali lagi bersama-sama kita katakan joy to the world. Joy to the world. One more time. Joy to the world. Kesukaan, kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Beri hatimu, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang, sekalian bernyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Ayo BCP, sekali lagi bersama-sama kita katakan yuk. Joy to the world. Sekali lagi. Joy to the world. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah pada pagi hari ini di perayaan Natal kita menyambut Raja yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi kami menjamutmu di tempat ini, Tuhan. Sambutlah Yesus, kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja ya Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami berikan sembah kami bagimu Tuhan. Kami katakan haleluya, haleluya bagimu. Hosana bagimu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
Sembah dan puji Dia. Bapak Ibu sembah Tuhan. Mari jemaat kita menyembah Tuhan yang hidup. Oh, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Bersama dengan para kerub dan serafi, kami memuji dan menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Saya undang supaya kita berdiri bersama-sama. Ini sembah kami Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Mari jemaat Tuhan saja angkat suaramu, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, maka pagi ini kami datang dan menghampiri takhta kemurahan-Nya. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan dan menyucikan kehidupan kami. Engkau berkenan untuk membimbing dan menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan dari satu berkat kepada berkat yang lainnya, dari satu anugerah kepada anugerah yang lainnya. Kami berdoa kiranya berkat Natal, anugerah Natal hadir dalam kehidupan kami dengan berlimpah-limpah, sehingga kami tidak kekurangan damai dan sejahtera. Kami tidak kekurangan sukacita yang datang dari surga dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kebahagiaan sepanjang umur kehidupan kami. Bahkan kami boleh melihat keturunan kami akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Keturunan kami menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Urialana matakalana maralana maralana. Generasi yang memuji dan menyembah. Generasi yang intim dan dekat dengan Tuhan akan lahir lewat kehidupan kami. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oh, rialana mata kalana maralana 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 maralana. Oh, rialana mata kalana rialana masandaralana mata kalana maralana 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 maralana. Oh, rialana mata kalana rialana maralana maralana. Kami berdoa, mari Tuhan berkat-Mu menutup tahun ini dalam hidup kami. Bahkan berkenanlah Engkau untuk berjalan bersama-sama dengan kami pada waktu kami melintasi tahun yang akan datang, tahun 2026. Kami berdoa kebajikan, kemurahan menyertai kami. Kami berdoa yang baik, yang mulia, yang indah, yang sedap untuk didengar. Amin. Kiranya berlimpah-limpah menyertai kehidupan kami. Haleluya. Oh, ralana mata kalana marialana maralana marialana maralana 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 maralana. Oh, rialana masandaralana marialana mata kalana mar. Haleluya. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hormat, pujian, kebesaran hanya bagi-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya.
Tuhan tuntun kami dengan renungan yang boleh kami dengar pada pagi siang ini. Engkau mengurapi kami, membuat kami memahami dan mengerti. Engkau membuka mata kami dan telinga kami, sehingga kami mampu untuk berjalan dalam berkat-berkat supranatural. Kami mencerna semuanya di dalam roh kami, dan kami boleh memperoleh keuntungan dari seluruh perkataan-perkataan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bimbing kami ya Tuhan, bimbing kami. Bimbing gerejamu di tempat ini lebih lagi. Pakai gerejamu di tempat ini. Berkati seluruh para pemimpin yang ada di tempat ini. Berkati seluruh generasi yang ada di tempat ini. Berkati anak-anak muda yang ada di tempat ini. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu. Berkat-Mu atas kami. Yesus Tuhan. Oh, dialah nama izinkan kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berbicaralah kepada kami, ini hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan. Bisakah kita memberikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi? Lebih kencang lagi, saudara. Nah, sebelum duduk, lihat kanan kiri Anda. Katakan selamat Natal, berkat Natal, anugerah Natal. Kiranya menyertai dengan berlimpah-limpah. Anda yang ada di atas, ayo berikan salam kanan kiri Anda. Katakan selamat Natal, berkat Natal menyertai kehidupan Anda. Amin. Silakan duduk. Saya akan sharing singkat dari apa yang merupakan tema yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja kita pada waktu kita kemudian memperingati dan merayakan daripada perayaan Natal di tahun 2025. Tema yang diangkat oleh gereja kita yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini adalah tema yang disepakati oleh PGI dan disepakati oleh KWI, di mana dua organisasi aras yang cukup kuat di Indonesia ini kemudian memberikan satu kesimpulan pada waktu mereka kemudian mulai melihat apa yang penting untuk keluarga-keluarga yang ada kemudian di Indonesia. Sehingga kemudian lahirlah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang diambil dari Matius pasal yang pertama
ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, bahkan keluarga-keluarga yang ada di dunia, menjadi keluarga yang cukup rentan untuk kemudian mengalami problem di dalam kehidupan sebagai keluarga ataupun kehidupan di dalam rumah tangga. Saudara, problem apa yang kemudian ditemukan di keluarga-keluarga Indonesia hari-hari ini? Kalau Anda kemudian mulai melihat dan membaca daripada slide ini, maka kondisi keadaan daripada keluarga Indonesia, yang pertama, secara keluarga Indonesia itu menghadapi permasalahan ekonomi yang amat sangat luar biasa, ketat sekali. Nah, ini yang kemudian muncul hari-hari ini. Nah, goncangan dan getaran ekonomi ini tidak hanya terjadi di negeri kita, di Indonesia. Tetapi goncangan, getaran daripada ekonomi ini terjadi hampir di seluruh bangsa yang ada di dunia. Bulan lalu kami baru pulang dari tanah perjanjian dari Israel. Saudara, seorang teman yang kemudian ingin membelikan oleh-oleh bagi pasangannya, bagi istrinya. Saudara, karena istrinya ini suka dengan satu produk yang berasal dari Laut Mati, yaitu ahava, saudara. Maka pada waktu kita kemudian sampai di pabrik daripada ahava, maka pabriknya tutup dan kemudian kita pindah ke satu toko, dan waktu kemudian kita berada di toko yang lain, maka teman ini, saudara, seorang hamba Tuhan ini dengan cepat sekali dia lompat dari bus dan langsung masuk ke toko. Dia ambil barang-barang kemudian yang merupakan titipan daripada istrinya. Kami kemudian tanya, wah hebat juga Bapak ya. Ya inilah Pak, kalau nggak dibelikan nanti pulang nggak dibukakan pintu sama istri. Jadi ini adalah kesukaan dari para istri. Dia ambil secara. Nah, pada waktu setelah diambil, berangkat pergi ke kasir, waktu kemudian mulai membayar, maka terkejutlah hamba Tuhan ini. Saudara, kenapa? Harganya naik 3 kali lipat. Mereka berkata, loh dulu harganya gak segini. Tapi sekarang harganya bukan main mahal. Saudara, hamba Tuhan ini merasa ditipu. Dia berkata kepada saya, kelihatannya saya ditipu. Saya berkata enggak. Karena memang yang pertama kondisi perang yang ada kemudian di Israel. Yang kedua, goncangan ekonomi ini tidak hanya dialami oleh satu negara. Tapi ada begitu banyak negara yang juga kemudian digoncang dalam masalah ekonomi. Setelah keluar dari Israel di Tel Aviv, maka saya kemudian mulai membeli makanan. Saya beli 1 bungkus mie goreng dan 1 bungkus saudara, nasi goreng. Saya pikir adalah ini untuk makan dan kemudian terbang balik. Saudara, alangkah terkejutnya teman-teman. Karena harga daripada 1 bungkus nasi goreng, 1 bungkus mie goreng 1,5 juta. Sementara kalau di Batam, mie agam cuman 8.000, 10.000, 15.000. Paling mahal 20.000. Betul enggak saudara? Tapi di sana kita tidak bisa mendapatkan barang yang sama dengan harga yang kemudian sama seperti di negeri kita di Indonesia. Yang artinya goncangan ekonomi, yang artinya getaran daripada ekonomi, ini memang membuat saudara, keluarga demi keluarga mengalami begitu banyak kesulitan. Nah, kita tidak tahu kapan kemudian badai ekonomi ini akan berakhir. Tetapi diperkirakan apa yang kemudian dialami di tahun 2024 bahkan sepanjang 2025 ini akan dibawa masuk ke dalam tahun 2026. Pemerintah hari ini memberikan laporan negara defisit hampir 300 triliun lebih. Saya tahu kalau satu negara, satu bangsa berjalan untuk masuk ke dalam tahun yang baru, tetapi udah memiliki secara
raport yang sangat merah, yaitu keuangan yang merah, itu tidak mudah untuk berjalan di tahun yang baru dan kemudian berjalan di tahun yang kemudian akan dijalani dengan kondisi keadaan yang defisit. Dan itu betul-betul begitu berat. Saya juga mengembalakan gereja dan mengetahui kondisi keuangan. Saudara, kalau sudah menutup tahun, begitu lihat kondisi keuangan gereja defisit, maka untuk masuk di tahun yang barunya itu tidak mudah. Saudara, memang kita harus wajib bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tetapi untuk berjalan dan menyusun program untuk tahun yang berikutnya dan kemudian menyusun rancangan-rancangan kerja untuk tahun berikutnya, maka kita sudah terganggu dengan tahun yang telah kita tinggalkan dengan kondisi keuangan yang defisit. Pemerintah sedang berpikir apakah tahun yang akan datang gaji itu naik. Tetapi yang saya dengar, pemerintah menaikkan, tetapi kenaikannya hanya 0,1%. Anda bayangkan kalau sekarang kita dalam satu hari atau satu bulan gaji kita 1 juta dinaikkan 0,1%. Anda tidak akan rasa apa-apa. Karena inflasinya itu hampir mencapai 4 sampai dengan kemudian 5%. Sedikitnya 2%. Dan itu betul-betul sesuatu yang amat sangat kemudian berat untuk kemudian dijalani. Oleh karena itu, gereja melihat bahwa keluarga hari-hari ini berada dalam kondisi keadaan yang tidak mudah. Keluarga betul-betul digoncang dengan permasalahan ekonomi. Dan permasalahan ekonomi inilah yang mengakibatkan hari-hari ini pinjaman secara online itu kemudian menjamur hampir di tiap-tiap kota. Saudara, kalau pinjaman biasa mungkin orang berpikir, oh udah terlalu biasa. Yang paling cepat pinjaman online. Anda ditawarkan langsung cepat cair, semuanya akan tersedia. Begitu Anda klik maka uang itu pindah ke tempat Anda. Tetapi mengembalikannya tidak semudah untuk kita meminjamnya. Dan berapa banyak orang yang akhirnya kemudian terikat dan terjebak dengan permasalahan pinjaman online. Oleh karena itu gereja, orang percaya mesti kemudian berhati-hati dengan semuanya ini. Dari pinjaman online, maka untuk cari duit lebih cepat, ya akhirnya dana itu dijudikan, saudara. Dan judi yang paling gampang hari ini itu adalah judi online. Saudara, kalau uang kita judikan, percayalah, gak ada judi itu membuat kita itu kaya. Kalau gak percaya, tanya Roma Irama. Zaman dulu dia pernah nyanyikan satu lagu. Aku melarat karena judi. Aku melarat karena judi. Judi yang membawaku mati. Itu lagu zaman dulu. Yang artinya memang gak bisa, saudara. Saya punya seorang teman memiliki perumahan dalam jumlah yang begitu besar. Saudara, saya melihat kehidupan keuangannya tidak kekurangan. Semuanya serba cukup bahkan berkelimpahan. Tapi pada waktu kemudian hatinya tertarik untuk menempatkan uangnya di meja judi. Hari ini untuk bangkit kembali. Susahnya itu luar biasa. Judi bukan mengangkat seseorang, tapi judi akan menarik seseorang untuk kemudian hidup di dalam kekurangan dalam segala hal. Keluarga yang ada di Indonesia hari-hari ini juga mengalami, saudara, kekerasan yang muncul dalam rumah tangga. Akibat daripada permasalahan ekonomi, maka tidak sedikit keluarga yang akhirnya kemudian pecah, pisah. Dan semuanya itu dimulai dari kekerasan yang muncul di dalam rumah tangga. Angka perceraian di Indonesia, saudara, 77% yang minta cerai itu adalah wanita. Jadi berbahagialah para pria, rupanya Anda tidak kepingin cepat-cepat cerai.
77%. Sisanya perceraian itu muncul oleh karena permasalahan ekonomi. Belum lagi kemudian tantangan, yaitu tantangan teknologi dan tantangan kemudian sosial modern. Orang yang kemudian dekat di dalam rumah menjadi orang yang jauh oleh karena gadget. Oleh karena kemudian terbukanya teknologi di mana mereka kemudian bisa mengakses dunia yang begitu luas. Dunia yang kemudian hampir tanpa batas. Dan kemudian orang mulai berpikir bagaimana cara kemudian mengatasi. Dan di tiap-tiap rumah saudara pergumulan untuk memberikan anak itu gadget itu muncul. Yang satu berkata kasih aja supaya dia makan. Yang satu berkata tidak boleh dikasih gadget. Harus makan dulu dan macam sebagainya. Dan mereka terbentur dengan aturan-aturan yang ada. Inilah kondisi keadaan yang kemudian terjadi di negeri kita, di bangsa kita, dan di keluarga-keluarga Indonesia. Oleh karena itu lewat Natal tahun 2026, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dia tidak hanya datang saudara untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia tidak hanya hadir untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi tahun ini Tuhan hadir untuk satu maksud. Dia rindu keluarga-keluarga dipulihkan. Dia rindu keluarga-keluarga diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluarga itu adalah wadah di mana Tuhan ingin kemudian mencurahkan berkat-berkat-Nya. Saudara, pada waktu Tuhan itu menciptakan dan menjadikan manusia, maka Tuhan melihat bahwa kesanalah, kepada keluargalah Tuhan ingin mempercayakan segala apa yang kemudian diciptakan. Kalau Anda baca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, 27 dan ayat yang ke-28. Maka Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan ayat berikutnya, Allah kemudian menjadikan keluarga. Pernikahan keluarga itu bukan lahir dari dunia ini. Katakan amin. Tetapi pernikahan keluarga itu lahir dari isi hati Tuhan. Supaya pada waktu keluarga itu kemudian dibangun. Waktu keluarga itu dibentuk. Kesanalah wadah yang tersedia. Di mana Tuhan itu mencurahkan berkat dengan berlimpah-limpah.
Anda lihat kanan kiri Anda, keluarga Anda lah wadah, tempat di mana berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup Anda. Katakan amin, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku kan setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Yohanes pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di manakah Tuhan itu melakukan mujizat untuk yang pertama kalinya? Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 adalah kisah di mana pada waktu satu pesta pernikahan, saudara, pemimpin pesta dan pasangan yang menikah, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan, diperhadapkan dengan satu persoalan, makanannya atau minumannya kurang. Saudara, di orang Yahudi, kalau sampai pesta nggak ada anggur, itu adalah sebuah kehinaan. Jadi mereka selalu menyediakan anggur pada waktu mereka itu pesta. Saudara, dan anggur yang disediakan itu adalah anggur-anggur yang terbaik. Begitu anggur terbaik habis, maka keluarlah anggur yang kurang baik. Jadi kalau di Indonesia, saudara, orang pesta, Petrusnya dikeluarkan dulu. Petrus itu maksudnya anggur yang harganya bisa sampai 100 juta. Satu botol, saudara. Keluar, minum, anggur-anggur top semuanya. Nah begitu orang udah tenggeng sedikit, mulai goyang darah. Udah gak tahu lagi kanan kiri, dikeluarkan anggur yang kurang bagus. Kenapa? Lidahnya mengecap terus anggur yang nikmat, saudara. Makanya kalau orang mabuk dikasih air pun mabuk juga, saudara. Loh, kenapa? Karena udah mabuk. Kenapa? Udah gak tahu lagi, saudara. Kalau masih setengah, masih kentang istilahnya, setengah mabuk, saudara, dia masih tahu. Tapi kalau udah betul-betul mabuk, udah gak tahu lagi, saudara. Dikasih air pun diminum, dia pikir itu adalah whisky, dia pikir itu adalah anggur. Nah, saya gak ngerti kenapa di Israel pada waktu itu anggur bisa habis. Apakah parhobasnya mencuri? Gak tahu juga. Kalau di orang Batak itu kan ada parhobas, di orang Sumatera. Dan parhobas itu yang menyediakan makanan dan yang mengatur mengenai minuman. Sudah, tetapi kisah ini anggurnya habis. Mereka ketakutan, mereka bingung gimana nih sekarang mau cari anggur. Saudara, Ibu Yesus datang. Dan Ibu Yesus berkata kepada Yesus, lakukan sesuatu, buatlah sesuatu. Dan Tuhan berkata begini, Ibu, waktuku itu belum tiba. Apa yang harus aku perbuat? Waktuku belum tiba, saatku itu belum tiba.
Tapi kalau Anda membaca kisah ini, Tuhan kemudian mulai memerintahkan. Ambil tempayan, isi dengan air, dan kemudian cedok. Waktu dicedok mereka kaget. Air itu berubah menjadi anggur. Saudara, waktu Tuhan belum tiba. Tetapi dengar, untuk kepentingan keluarga, maka keluarga itu mendapatkan priority di mata Tuhan. Katakan amin. Ya, mari musik saya berikan tepuk tangan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku kan setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Keluarga itu prioritas di hati Tuhan. Jadi menghadapi tahun 2026 yang diprediksi goncangannya begitu besar. Maka bagaimana cara kita itu hidup? Perhatikan keluarga demi keluarga. Karena kesanalah Tuhan ingin mencurahkan, Tuhan ingin menempatkan segala kekuatan, kekayaan, dan berkatnya. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 menunjukkan bagaimana satu keluarga itu bisa diberkati oleh Tuhan. Satu keluarga itu bisa menjadi wadah di mana segala berkat itu dicurahkan. Mazmur 128, kalau kita membaca dari ayat yang pertama dituliskan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4 bersama-sama, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, keluarga digoncang hari-hari ini oleh karena keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terjadi dysfunctional family. Seorang pria laki-laki, saudara, tidak bersikap seperti laki-laki di dalam rumah. Seorang wanita, seorang ibu tidak hidup sebagaimana seorang ibu di dalam rumah. Seorang anak, dia tidak hidup bagaimana dia hidup sebagai seorang anak di dalam, yaitu satu bagian tempat di mana Allah itu memberkati, yaitu di dalam keluarga. Saudara, banyak keluarga jalan masing-masing dan punya visi masing-masing tanpa kemudian memperhatikan, tanpa kemudian unity, tanpa kemudian bersatu di dalam keluarga. Mazmur memberikan petunjuk, Mazmur itu memberikan secara kunci untuk setiap kita. Bagaimana supaya keluarga menjadi wadah, tempat di mana berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Maka keluarga harus berfungsi sebagaimana mestinya. Yaitu hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi waktu keluarga itu kemudian hidup dalam Mazmur 128. Maka kalau Anda melihat bagaimana cara Tuhan memberkati, Anda akan terkagum-kagum dengan berkat-berkat Tuhan.
Ulangan pasal yang ke-28. Kalau Anda baca dari ayat yang pertama sampai menutup seluruh pasal itu, maka ada 3 berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Berkat yang pertama itu adalah berkat bakul. Berkat yang berasal dari dunia ini, dan berkat ini hanya cukup untuk dimakan 1 hari. Dari berkat-berkat ini kita tahu seperti apakah Tuhan itu melawat kehidupan kita. Seperti apakah Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Saudara, berkat bakul itu baik, berkat bakul itu indah. Tetapi maaf, berkat bakul memiliki keterbatasan, hanya cukup untuk hidup 1 hari saja. Besok kita akan ketemu dengan kesusahan tersendiri. Alkitab menuliskan demikian. Tapi ada berkat yang kedua, berkat lumbung. Anda makan berkat itu, Anda menikmati berkat itu, tapi Anda masih punya dana untuk Anda simpan. Anda masih punya tabungan, Anda masih bisa beli insurans, Anda masih bisa berinvestasi, Anda masih bisa kemudian memberikan persembahan, Anda masih bisa berkontribusi untuk pembangunan daripada rumah Tuhan. Anda masih bisa melakukan begitu banyak hal dari berkat yang merupakan berkat lumbung yang diberikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Di manakah posisi berkat kita di hadapan Tuhan hari-hari ini? Saya lihat kalau orang persembahannya secara masih, belum berani. Saya tahu, ada 2. Kalau nggak pelit, yang kedua berkatnya masih terbatas. Tapi kalau orang kemudian diberkati, tambah diberkati. Artinya ada sesuatu yang bisa dia kemudian bagi. Ada sesuatu yang bisa kemudian dia gunakan untuk menolong orang lain. Maka saya lihat ini perjalanan berkat dari lumbung, dari bakul itu menuju kepada berkat lumbung. Ada satu jemaat. Saudara, jemaat ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia datang ke gereja secara menggunakan sepeda. Tapi orang ini rajinnya bukan main. Dan dia selalu kemudian tidak lupa untuk memberikan persembahan-persembahan. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Dan saya terus mengikuti angkanya. Karena saya mau belajar, Tuhan, apakah Tuhan itu ada dan Tuhan itu sanggup untuk memberkati. Saudara, saya perhatikan satu, saya lihat, benar. Waktu dia lebih sungguh-sungguh, waktu dia kemudian lebih serius dengan Tuhan, dari sepeda berubah menjadi sepeda motor. Saudara. Dari kemudian kios yang kecil berubah menjadi kios yang lebih banyak lagi, saudara. Dan persembahannya saya lihat mulai berubah. Persembahannya kemudian mulai meningkat. Dan kemudian kontribusinya untuk menolong orang lain mulai meningkat. Saya berkata, seperti inilah sebetulnya kehidupan di dalam kekristenan. Anda gak bisa flat. Anda gak bisa kemudian stuck. Dengan Tuhan, Anda akan dibawa untuk berjalan dari satu berkat kepada berkat yang lain. Dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Katakan amin. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Tapi ada berkat yang ketiga, di mana Ulangan 28 ayat yang ke-12 berkata begini, Aku akan membuka perbendaraanku yang ada di surga
Dan aku akan mencurahkan berkat-berkat yang berasal dari surga untuk menyertai kehidupanmu. Saudara diberkati dengan berkat dunia, baik dan kita perlu. Tetapi jangan berhenti dengan berkat itu. Karena ada berkat yang lebih besar lagi. Berkat yang berasal dari surga. Dari manakah datangnya mujizat, dari manakah datangnya kesehatan, dari mana datangnya anugerah, dari mana datangnya kemurahan, dari mana datangnya pertolongan Tuhan. Bukan dari dunia ini, tapi semuanya itu berasal dari surga. Berkat itulah yang Tuhan ingin kemudian tempatkan dalam hidup kita. 2026, dunia bergoncang. Tapi cara Anda, cara kita semua mengalahkan dunia. Waktu berkat dari surga itu turun dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa, gereja di tempat ini diberkati dengan berkat dari surga. Katakan amin. Sehingga kita tidak kekurangan. Malah kita berkelebihan. Bahkan Tuhan juga akan kirimkan orang-orang percaya untuk datang di tempat ini. Tuhan yang besar menyongsong kita. Mari berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. Nah, saya akan tutup 2 menit ini. Tapi ada satu berkat yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita. Berkat itu dicatat dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Amsal 20 ayat yang ke-7, 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, maka apa yang terjadi? Berbahagialah keturunannya. Lalu bagaimana cara kita mewariskan berkat kepada keturunan kita? Saudara, keturunan kita memerlukan berkat-berkat duniawi. Tetapi keturunan kita itu memerlukan berkat yang seperti ini. Kebahagiaan sepanjang daripada generasi demi generasi. Lalu bagaimana kita mewariskan semuanya itu? Ayat ini mengajarkan hidup benar dan kelakuan kita itu mesti bersih. Berapa banyak kita rindu keturunan kita itu bahagia. Beritahu kanan kiri. Jangan cuman berkat dunia. Amin. Tetapi wariskanlah berkat kebenaran, berkat keturunan. Saya baru nonton film agak lain. Berapa banyak udah nonton? Oh, belum semua. Oh, agak lain. Ya, 4 pelawak luar biasa. Saya minta tambah waktu sedikit tutup di sini ya. Jadi secara di akhir daripada cerita, saya itu terkagum-kagum juga dengan penulis daripada kisahnya itu. Karena menutup cerita itu, pembunuh yang tidak sengaja membunuh, yang namanya Koaching, itu ketahuan, saudara. Tapi udah terlanjur, 4 polisi yang memeriksa dia udah dipecat, saudara. 4 polisi yang diperankan oleh Jegel, Boris, Bini Raja Gugu, nah satu lagi Oki, udah dipecat. Mereka berkata, gimana kita hidup, sudah gak ada lagi kerjaan, sudah gak ada lagi usaha. Tapi Koaching kemudian mengakui, sayalah pembunuhnya. Tapi tolong jangan laporkan saya ke polisi. Saya diajak damai, uang damainya saya simpan. Sekarang kamu aja yang pakai uang damai itu. Koaching akhirnya meninggal. Saudara, 4 orang ini berkata, aduh, ayo kita cari di mana Koaching menyimpan ini peta untuk kemudian ngambil harta itu. Saudara, dicari. Begitu dapat lokasinya, persis di depan masjid, saudara. 4-4-nya bingung, waduh gimana mau menggali ini, digali. Itu orang masjid mesti ribut itu. Akhirnya yang 2 berkata begini, gini aja. Aku nanti sholat di dalam, karena 2-nya muslim.
kalian dua pergi, kalian mukanya kurang islami. Pakai baju yang islami, yang dua pergi. Tiba-tiba yang dua udah datang lagi. Satu pakai baju habaib, satu lagi pakai bajunya saudara-saudara kita dari NU. Berdiri di depan pintu masjid. Dipikir orang di masjid itu tamu yang mau tausiah, saudara. Dua-duanya Kristen. Akhirnya si Beni disuruh kemudian berkhotbah di dalam masjid. Anda bisa bayangkan sendiri, saudara. Begitu Beni duduk, dia bingung, dia mau ngomong apa ini. Dia cuma bisa berkata, babi itu haram. Jangan dimakan. Ya memang betul lah. Kalau dia ngomong di gereja, babi itu haram. Orang kan ngomong, ya. Ini nih masjid, babi itu haram. Amin, kata yang lain kan. Jangan dimakan, amin. Dia bingung. Di tengah kebingungannya dikasih surat ChatGPT. Nah, itu. Dia lihat mana makanan haram, apa yang haram dan apa yang kemudian halal. Dia ngomong poin 1, 2, 3, 4. Dan dia berkata, yang keempat. Waktu orang mati ketemu malaikat dan dia ditanya. Dulu dari mana duitmu itu? Dan kamu kasih makan suami dan istrimu dari duit apa? Udah. Selesai. Saudara, mereka pulang. Dapat uang itu. Dan keempatnya berkata, kita punya masa depan dengan duit ini. Sekarang kita pakai duit ini untuk bisnis. Yang satu berkata, aku gak mau pakai duit itu. Loh kenapa? Itu duit yang memang bukan untuk kita. Itu duit yang dianggap bukan halal. Itu duit haram. Kami gak pakai itu. Gak berani. Masa kita mau kasih anak-anak kita. Masa kita mau kasih makan istri kita dengan duit itu. Saudara, itu adalah pesan moral yang luar biasa. Hari-hari ini negeri kita, saudara, berjuang untuk bisa lepas dari permasalahan yang seperti ini. Semuanya kelihatan abu-abu. Oh bisa. Tapi dicari orang yang tulus, dicari orang yang benar, dicari orang yang kemudian tangannya itu bersih. Dan saya berdoa, berkat keturunan, itu turun atas keturunan kita satu persatu terus. Oleh karena tangan kita bersih dan hidup kita itu bersih di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan kiranya di Natal tahun 2025. Saudara, damai Natal menyertai kita. Berkat Natal menyertai kita. Dan keluarga kita dipulihkan. Kesusahan-kesusahan yang terjadi. Kiranya kita menemukan mujizat demi mujizat. Karena keluarga adalah wadah. Tempat di mana Tuhan itu menempatkan segala berkatnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau anak-anak Anda tidak di tempat ini, anak-anak Anda di tempat lain, Anda berdoa untuk anak-anak Anda. Supaya berkat atas keturunan itu menyertai perjalanan mereka. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau terus melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagai dan
seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Kami bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Tuhan berkat-Mu atas keluarga demi keluarga kami. Amin. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk anugerah anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan. Ampuni kami kalau kami kecewa dengan pasangan kami. Ampuni kami kalau kami kecewa dengan anak-anak kami. Hari ini pulihkan setiap kami. Oh, rialana maralana maralana matakalana maralana 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 maralana. Pulihkan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, ralana matakalana marialana maralana maralana maralana. Oh, rialana masadaralana maralana. Ambil waktu beberapa saat ini berdoa. Kami berdoa untuk setiap usaha, untuk pekerjaan kami. Oh, ralana matakalana maralana 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 masandaralana maralana 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 maralana. Oh, ralana matakalana maralana 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 maralana. Oh, rialana masandaralana maralana maralana maralana. Mari berdoa untuk usaha pekerjaan kita. Berkati kami, jadikan kami wadah untuk mengelola segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, dialah basandar. Kami keluarga-Mu Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Katakan kami bahagia ya Tuhan. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Katakan dengan iman sekali lagi, kami bahagia
bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu boleh duduk kembali, kita akan menyaksikan persembahan dari anak sekolah minggu. Kings of earth on a course unknown, bearing gifts from afar, hoping, praying, following yonder star. Silhouette of a caravan painted against the sky. Wise men searching for the holy child. One king held the frankincense, one king held the myrrh, one king held the purest gold, and one king held the hope of the world.
Mari Bapak Ibu kami undang kembali untuk bangkit berdiri. Saatnya kita masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Kami panggilkan dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Edi Prayet selaku Gembala Pembina kami. Yang kedua Bapak Insinyur Cinvan selaku Gembala Sidang GBI BCP. Yang ketiga, Bapak PDM Daniel Satyo Nugroho selaku penasehat. Dan yang berikutnya, Bapak PDM Freddy Hutagalung sebagai wakil gembala. Kemudian Bapak PDM Jordan Hutagaol sebagai wakil gembala. Bapak PDP Yehan Timotius selaku yang pastor. Kemudian Bapak John Yunus selaku founder. Dan mewakili jemaat Saudari Nova Saudur Sinamo. Dan mewakili sekolah minggu adik kami Kairos Manuel Simanjunta. Kepada Bapak Ibu, silakan kita menyalakan flash pada handphone kita masing-masing. Sunyi senyap cintamu remah juru selamat manusia. Bapak Ibu kembali dipersilakan duduk. Kami bersyukur untuk sukacita yang besar ada di tengah-tengah kami. Oleh karena Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, lahir ke dunia. Lebih daripada itu, lahir di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Di sukacita Natal yang besar yang Tuhan anugerahkan atas kami, gereja Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa kami. Berdoa biarlah kesejahteraan dan keamanan Tuhan anugerahkan atas bangsa kami. Terima kasih untuk hikmat
yang Tuhan anugerahkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk dapat memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kami para hamba-hamba Tuhan, para rasul, para nabi, para gembala, dan para penginjil lewat kepemimpinan gereja Tuhan, lewat kepemimpinan yang ada. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menganugerahkan kekuatan, kesehatan kepada para pemimpin-pemimpin rohani kami, supaya mereka boleh mengalami sukacita yang besar, yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Hikmat kekuatan Tuhan anugerahkan atas mereka di musim tuaian dan lawatan Tuhan yang besar yang akan terjadi atas muka bumi. Kami bersyukur kepadamu untuk tuntunan Tuhan bagi gereja Tuhan sepanjang tahun ini dan secara khusus untuk bulan ini, supaya kami senantiasa memiliki divine connection. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh menangkap pesan Tuhan untuk menjadi gereja yang kuat, keluarga yang kuat, memiliki dasar yang kuat. Oleh karena Tuhan, terima kasih setiap keluarga terkoneksi dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai Engkau mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tambak-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Dan berkat Yerusalem juga untuk bangsa-bangsa dan seluruh Middle East mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin, amin. Ini saatnya kita memberi, saudara. Ya, saya nggak dengar ada sukacita ketika kita memberi. Kita percaya ketika kita memberi, kita harus memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, saya umumkan bahwa ini saatnya kita akan memberi. Amin. Ya, saya undang kita untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan amplop yang sudah tersedia. Juga bisa dengan QRIS yang tersedia di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa memberi. Terima kasih Tuhan. Kau mampukan kami dan inilah persembahan kami ya Bapak, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya berikan waktu untuk kita semua bisa memberikan persembahan ke kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, dipersilakan duduk kembali. Ya, sambil kita melihat anak-anak yang begitu luar biasa di depan sedang mempersiapkan. Ya Bapak Ibu, di GBI BCP ada sekolah minggu di mana anak-anak bisa mengikuti ibadah sesuai dengan usia mereka. Jadi jangan khawatir kalau tahun depan panggungnya nggak cukup. Nanti kita bisa sediakan lah. Caranya gimana kita nggak tahu. Ya masih aman ya panggungnya kuat kok. Ya, sedikit pengumuman untuk ibadah Natal pada hari Kamis tanggal 25, sekali lagi Kamis 25 Desember akan ada ibadah Natal di tempat ini pukul 10 pagi. Hanya pukul 10 pagi, Bapak Ibu mohon pastikan untuk hadir hari Kamis tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Kemudian ibadah minggu depan tanggal 28 jadwalnya seperti biasa jam 10 dan jam 6 sore.
Dan di situ sekolah minggu JC dan Youth akan bergabung dengan ibadah umum. Tanggal 28 Desember sekali lagi ibadah minggu diadakan jam normal, jam 10 pagi dan jam 6 sore. Saya rindu mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di GBI BCP, kami rindu untuk berkenalan dengan Anda. Bolehkah Anda lambaikan tangannya? Mungkin Anda pertama kali, ya di kanan ada satu, di atas ada, ya puji nama Tuhan. Boleh kanan kirinya boleh sapa. Ya jika Bapak Ibu mungkin berlibur ke Batam, selamat berlibur. Dan jika memang Bapak Ibu mungkin belum punya tempat ibadah tetap, kami mengundang untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami di GBI BCP. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini video, saya yakin banyak yang video bukan mau videoin saya. Karena mengarahnya ke mereka. Nah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah penampilan dari sekolah minggu.
tepuk tangan Nabi Maria buat ibu-ibu Batak yang nyanyi lagu Ambon. Itu luar biasa. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri lagi. Ya, kita berterima kasih untuk gembala kita yang sudah hadir bersama Ibu Intan, memberkati kita semua. Ya, bersyukur juga untuk jemaat yang sudah setia ya bersama kami, setia beribadah, setia melayani. Kami percaya Tuhan memberkati gereja ini dengan luar biasa. Haleluya. Dan nyanyikan dulu satu lagu ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Segala hormat kemuliaan itu milik Tuhan. Kami mau semakin cinta kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk ibadah Natal yang begitu indah ya Tuhan. Kami sehati mendoakan gembala kami yang di tengah kesibukan bersedia melayani kami di tempat ini. Berkati Pak Edi dengan kesehatan, dengan kekuatan urapan yang selalu baru dan kuat, membawa gereja Tuhan di tahun yang baru. Ada terobosan-terobosan yang baru, gereja kami akan bertambah besar. Haleluya. Berkati hamba-Mu ya Tuhan bersama keluarga, dengan Ibu Intan, anak-anak, cucu ya Tuhan, keluarga hamba-Mu dipelihara, dijaga oleh Tuhan.
mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang semakin berlimpah dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur juga untuk jemaat yang setia bersama kami, setia beribadah, setia melayani. Kami berdoa ya Tuhan, hari ini sudah mendengar firman Tuhan, maka mereka tidak berhenti di berkat bakul, tidak berhenti di berkat lumbung, tetapi hari ini jemaat-Mu akan membawa pulang berkat dari surga, berkat yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal yang luar biasa ini. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Maka berkat Tuhan sendiri memberkati kami semua. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan Amin. Amin. Haleluya. Merry Christmas.